Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Megita Dwi Pamungkas SPD MPD dan Ibu Nina Agustianingrum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Sufi Citra Pratiwi dengan NPM akhir 6033, yang kedua Mbak Viola Eksa Pradista dengan NPM akhir 6042, saya Adi Dwi Kurniawan dengan NPM akhir 6046, dan yang terakhir ada Mbak Yumsi Nurul Hamimah dengan NPM 6052. Di sini kami akan menjelaskan terkait beberapa latihan soal yang berkaitan dengan konsep isometri. Oke, untuk contoh soal yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sufi. Kepada Mbak Sufi saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P sama dengan X min 5, Y plus 3. Untuk semua titik P, X, Y, elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Untuk penyelesaiannya yaitu ketika isometri kita mempunyai dua pasang titik. Berarti kita harus memisalkan dua buah titik. Di sini kita ambil sebarang titik A 1,0 dan titik B 0,1, di mana A dan B itu berada di bidang Euclides. Kemudian kita mencari bayangan dari titik A dan B, yaitu dengan mencari transformasi titik A dan transformasi titik B. Untuk transformasi titik A eh, diperoleh dengan mensubstitusi titik A 1,0 ke transformasi B sama dengan X min 5, Y plus 3. Eh, Titik A 1,0 itu kan X-nya 1. Berarti 1 min 5 sama dengan min 4. Kemudian titik Y-nya kan 0. Berarti 0 plus 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh A aksen atau bayangan dari titik A itu min 4,3. Sedangkan untuk transformasi titik B diperoleh dengan mensubstitusikan titik B, 0,1 ke transformasi P sama dengan X min 5, Y plus 3. Di mana X-nya itu nilainya 0, berarti 0 min 5 sama dengan min 5. Untuk Y-nya itu 1, berarti 1 plus 3 sama dengan 4, sehingga diperoleh B aksen atau bayangan dari titik B itu min 5,4. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa T suatu isometri. Ingat bahwa syarat isometri yaitu jarak awal sama dengan jarak bayangannya. Atau AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, sekarang kita akan membuktikan kedua ruas AB sama dengan A aksen B aksen. Untuk rumusnya yaitu akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan sama dengan akar dari XB aksen min XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen min YA aksen dikuadratkan. Kemudian kita substitusikan sesuai dengan titik-titik yang diperoleh tadi. Sehingga diperoleh akar dari 0 min 1 dikuadratkan ditambah 1 min 0 dikuadratkan sama dengan akar dari min 5 ditambah 4 dikuadratkan ditambah 4 min 3 dikuadratkan. Diperoleh akar 1 plus 1 sama dengan akar 1 plus 1. Sehingga diperoleh akar 2 sama dengan akar 2. Karena AB sama dengan A aksen, B aksen, maka terbukti bahwa T adalah suatu isometri. Untuk contoh soal yang kedua, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk contoh soal yang kedua akan saya jelaskan sendiri. Di mana soalnya yaitu diberikan titik-titik. Yang pertama ada A, titiknya 5,5, titik B 9,2, titik C 6,3, dan titik D adalah K,6.
Apabila T suatu isometri, sehingga transformasi dari A adalah C, kemudian transformasi dari titik B adalah D, maka nilai K yang memenuhi adalah, oke, untuk penyelesaiannya, ingat kembali terkait definisi dari suatu isometri, di mana misalkan T suatu isometri, transformasi, maka transformasi T ini disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q anggota bidang Euclides P berlaku bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ, di mana P aksen adalah transformasi dari titik P dan Q aksen adalah transformasi dari titik Q. Nah, berdasarkan definisi ini, maka karena T suatu isometri, dari TA sama dengan C, kemudian transformasi B sama dengan D, maka haruslah memenuhi jarak AB sama dengan jarak CD. Sehingga didapat hubungan jarak AB sama dengan CD, yaitu mutlak dari panjang AB sama dengan mutlak dari panjang CD. Di mana untuk panjang AB itu adalah akar dari XB min XA dikuadratkan, ditambah dengan YB min YA dikuadratkan. Kemudian untuk yang panjang CD itu adalah akar dari XD min XC dikuadratkan ditambah dengan YD min YC dikuadratkan. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga dihasilkan akar dari 9 min 5 dikuadratkan ditambah dengan min 2 dikurangi min 5 dikuadratkan sama dengan akar dari K min 6 dikuadratkan ditambah 6 min 3 dikuadratkan. Sehingga didapat akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari K min 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Dihasilkan akar dari 16 plus 9 itu sama dengan akar dari K-6 dikuadratkan ditambah dengan 9. Untuk menghilangkan akar pada kedua ruas, kita kuadratkan kedua ruas. Sehingga untuk yang ruas kiri, akar 16 plus 9 kita kuadratkan. Kemudian untuk yang ruas kanan, akar dari K-6 dikuadratkan ditambah 9 itu dikuadratkan. Karena akar bertemu dengan kuadrat, maka akarnya hilang. Sehingga dihasilkan 16 plus 9 sama dengan K-6 dikuadratkan plus 9. Karena ruas kiri dan ruas kanan terdapat angka 9, maka bisa saling menghilangkan, sehingga dihasilkan 16 sama dengan K-6 dikuadratkan. Kita pindah yang memiliki variabel K itu di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan, sehingga didapat K-6 dikuadratkan sama dengan 16. Untuk menghilangkan kuadrat pada K-6, kita akarkan kedua ruas, sehingga dihasilkan akar dari K-6 dikuadratkan sama dengan plus minus dari akar 16. Sehingga dihasilkan K-6 sama dengan plus minus 4 dan K sama dengan 6 plus minus 4. Sehingga didapat K sama dengan 2 atau K sama dengan 10. Nah, karena T suatu isometri, maka nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan 10. Di mana untuk lebih jelasnya kita kembali terkait sifat-sifat isometri. Di mana berdasarkan teorema yang sudah dijelaskan, itu ada sifat isometri itu bersifat yang pertama mengawetkan garis menjadi garis, yang kedua mengawetkan ukuran sudut, dan yang ketiga adalah mengawetkan kesejajaran. Nah, jika kita ambil untuk nilai K-nya sama dengan 2, maka akan dihasilkan titik D1 seperti yang terlihat pada gambar, sehingga jarak dari C sampai D1 itu sama dengan 5. Namun jarak garis AB kemudian juga garis CD aksen itu tidak sejajar sehingga tidak memenuhi syarat sifat isometri yang ketiga tadi, yaitu mengawetkan sejajaran. Sehingga dalam hal ini yang dipilih adalah K sama dengan 10 sehingga didapatkan hasil transformasi dari titik B yaitu D sama dengan 10,6 sehingga jarak C sampai dengan D itu adalah 5 dan garis AB itu sejajar dengan garis CD. Ini untuk penjelasannya, yaitu karena suatu isometri salah satu sifatnya mengawetkan sejajaran, maka dari gambar tersebut terlihat bahwa jika nilai K sama dengan 2, akan didapat garis BD1 itu tidak sama dengan AC. Kemudian BD1 itu tidak sejajar dengan garis AC, sehingga haruslah K sama dengan 10 agar garis BD sejajar dengan garis AC. Oke, lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Viola. Padanya saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait contoh soal isometri.
Gimana soalnya? Perhatikan gambar kupu-kupu berikut. Terdapat 6 titik, yaitu titik A, min 2,2, titik B, 0,0, titik C, 0,-3, titik D, 3,-3, titik E, 3,0, dan titik F itu 4,2. Diketahui titik-titik tersebut, maka apabila T merupakan suatu isometri, sehingga transformasi dari titik A sama dengan F, transformasi dari titik B sama dengan E, dan transformasi titik C sama dengan D, maka nilai P adalah titik-titik. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan gambar 3, diperoleh hubungan bahwa AB itu sama dengan F kali E atau AC sama dengan F kali D. Diperoleh untuk AB itu sama dengan akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan sama dengan akar dari XE min XF dikuadratkan ditambah YE min YF dikuadratkan. Kemudian nilai-nilai dari titik-titik tersebut dimasukkan sehingga diperoleh akar dari 0 plus 2 dikuadratkan ditambah 0 min 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 3 min P dikuadratkan ditambah 0 min 2 dikuadratkan. Diperoleh hasil akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 9 min 6P plus P kuadrat plus 4. Kemudian diperoleh hasil dari perhitungan, maka hasilnya akar 4 ditambah 4 sama dengan akar P kuadrat plus 6P plus 13. Kemudian akar kita hilangkan dengan dikuadratkan, maka diperoleh nilai 8 sama dengan P kuadrat min 6P plus 13. Kemudian nilai 8 dipindah luas sehingga diperoleh nilai P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0. Nilai P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0 dikuadratkan sehingga diperoleh nilai P min 5 dikali P min 1 sama dengan 0. Sehingga nilai P yang memungkinkan yaitu 5 dan 1. Berdasarkan sifat isometri, maka apabila dilihat pada gambar 3 untuk nilai P sama dengan 1, tidak mungkin diterapkan pada gambar 3, sehingga nilai P yang tepat yaitu 5. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk contoh soal yang terakhir itu akan disampaikan oleh Mbak Yumsi, kepadanya saya persilakan. Baik, untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu sebuah lingkaran dengan persamaan L, yaitu X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. T adalah isometri yang memetakan titik A 3,2 pada A aksen 1,-3. Tentukan persamaan transformasi dari L dan apakah peta L juga merupakan lingkaran. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk yang pertama, kita ketahui bahwa rumus persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari persamaan lingkaran tersebut, yaitu X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat min 4, dapat kita ketahui bahwa L atau persamaan L adalah sebuah lingkaran dengan pusat 3,2 dan jari-jari 2. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa lingkaran tersebut memiliki jari-jari 2, selanjutnya dapat kita ketahui bahwa A aksen adalah transformasi dari A dengan A 3,2 dan A aksen 1,-3. Nah, karena A adalah pusat lingkaran L, maka A aksen 1,-3 adalah pusat lingkaran dari L aksen sama dengan transformasi dari L tersebut. Sehingga dapat kita peroleh bahwa persamaan untuk transformasi dari persamaan lingkaran tersebut yaitu X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari lingkaran L dan L aksen. Nah, untuk persamaan L itu untuk pusatnya yaitu A sama dengan 3,2 dengan jari-jari 2.
Nah, karena merupakan sebuah isometri, maka untuk L-aksennya itu untuk jari-jarinya tetap 2, dan untuk pusatnya yaitu 1,-3. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yaitu apakah peta L juga lingkaran? Nah, peta L yaitu L-aksen juga merupakan lingkaran karena T suatu isometri sehingga mengawetkan ukuran sudut yaitu sebesar 360 derajat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah dijelaskan. Demikian dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.